Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, anakku kelas 9. Alhamdulillah, today we can meet Miss Siva again by online to study about English. And before study, we always open by reading Basmalah together. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anakku semuanya kita masih bisa bertemu dengan Bu Iva untuk belajar bahasa Inggris lewat online. Dan sebelum kita belajar, selalu kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. In meeting 3, we can get about the question word. Di pertemuan ketiga ini Ananda, kita akan belajar yang berkaitan dengan question word, yaitu macam-macam dari pertanyaan, gimana kita nanti bisa bertanya dengan beraneka ragam. Yang perlu diperhatikan Ananda, yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau question word, ketika Ananda menanyakan subjek, bentuk seperti apa yang harus kita perhatikan. Yang paling tidak adalah menanyakan subjek sama dengan kalimat positif. Ketika Ananda menggunakan simple present tense, setelah question word, kita menggunakan verb pertama yang ada tambahan s atau es. Setelah itu objek. Tetapi kalau Ananda menggunakan simple past tense, Ananda setelah question word itu langsung pada verb kedua, baru objek. Tapi ketika Ananda menggunakan simple future atau simple present, setelah question word itu ditambah to be atau auxiliary atau modal, baru verb pertama, baru objek. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Ananda. Yang B, dalam simple present tense menggunakan verb pertama tanpa ada tambahan s atau es apabila. Satu, kata kerjanya memerlukan subjek lebih dari satu. Contoh, would discuss this problem in the classroom every morning. Nah, ketika nanti kalimatnya adalah pakai they, menunjukkan dari jamak, maka please make question by the answer they. Maka menggunakan kategori who karena orang. Setelahnya verb tidak ada tambahan s atau es. Diperhatikan ketika subjeknya jamak. Yang kedua, kata tanyanya dalam bentuk jamak. Ketika pertanyaannya yang menunjukkan dari bentuk jamak seperti menggunakan how many students study English in PEC every day, atau how many students study English in Darul Quran every day. How many students menunjukkan plural, subjek plural students, maka verbnya study without s atau es. Yang C, menggunakan to be ataukah auxiliary verb ataukah modal jamak apabila satu, kata kerjanya memerlukan subjek lebih dari satu. Contoh, who are playing table tennis now. Nah, kita menggunakan kategorinya di situ. Kalau subjeknya lebih dari satu, tidak pakai is tapi harus pakai are. Yang kedua, kata tanyanya dalam bentuk jamak. Contoh, how many teachers have gotten married? Ada pertanyaan how many, di situ pasti nonnya ditambah s karena setelahnya di situ menggunakan auxiliary jamak yang berubah have. Nah, ini perlu diperhatikan. Romawi 2, question word yang menanyakan selain subjek pasti menggunakan to be ataukah auxiliary ataukah modal dengan bentuk kalimat seperti kalimat interrogatif. Ya, yang termasuk rumusnya adalah question word, to be, auxiliary, modal, subjek baru verb. Jadi semuanya setelah question word ketika menggunakan dari tenses selain dari present atau simple past, maka didahului kata bantu dulu, baru subjek, baru verb. Catatan,
yang harus diperhatikan juga. To be auxiliary atau kamodal harus sesuai dengan subjek. Ketika subjeknya tunggal, maka kita di dalam present continuous harus pakai is. Ketika jamak pakai are. Ketika I pakai am. Ketika past continuous, ketika tunggal harus pakai was. Ketika jamak pakai were, baru subjek. Jadi harus diperhatikan subjeknya jamak atau tunggal. Yang kedua, subjek selalu diletakkan setelah auxiliary verb. Yang pertama, jika terdapat beberapa auxiliary verb. Jadi, subjeknya Ananda harus meletakkannya setelahnya auxiliary, setelahnya kata bantu. Setelah question word tadi, baru kata bantu, baru subjek. Baru termasuk dari verb, objek, dan adverb. Contoh nak, what do you speak? Nah, ini pakai simple present. Ketika menggunakan do, nah berarti di situ pasti miliknya present. Baru subjek you, baru verb speak. Yang kedua, why does she love him? Nah, kenapa pakai does? Karena subjeknya si tunggal. Tetap menggunakan auxiliary-nya does sebelum subjek she. Yang ketiga, where are they studying English? Pakai present continuous. Karena subjeknya they, maka pakai are, baru verb ing. Atau yang di, how long have we been discussing this problem? Nah, setelah how long, baru pakai kata bantu have di situ karena subjeknya we. Dan yang terakhir, what will you have been doing? Nah, sebelum you ada kategori auxiliary will atau modal will yang miliknya future. Untuk Romawi 3, kita belajar tentang macam-macam question word. Yang pertama, who. Who ini punya arti siapa? Untuk menanyakan subjek manusia. Tetapi kalau whom yang kedua juga punya arti siapa, tapi untuk menanyakan objek manusia. Ketika kita menggunakan what, punya arti apa, tapi bisa digunakan di subjek, bisa digunakan untuk objek, tapi untuk benda maupun binatang. Untuk pertanyaan when, yang punya arti kapan, digunakan untuk menanyakan keterangan waktu. Contoh tomorrow, yesterday, itu kita pakai when. Yang kelima, kita memakai where yang punya arti di mana, itu digunakan untuk menanyakan tempat. Kalau how itu punya arti bagaimana, dipakai untuk menanyakan cara. Tetapi kalau kita menggunakan how many times, nah punya arti berapa kali, digunakan untuk menanyakan frekuensi. Yang kedelapan, what plus noun yang punya arti apa bisa kita buat untuk pertanyaan benda. Yang kesembilan, what yang diikuti oleh for di akhir kalimat maupun setelahnya what, maka punya arti untuk apa. Ketika kita menggunakan pertanyaan untuk jam, kita menggunakan what time yang punya arti jam berapa. Dan selanjutnya, ketika kita menggunakan why, punya arti mengapa. Jumlah yang bisa dihitung, kita menggunakan how many, dan nonnya harus diikutkan setelah how many. Punya arti berapa banyak. Ketika jumlah yang tidak bisa dihitung, Ananda harus pakai how much. Nah, uncountable noun itu benda yang tidak bisa dihitung. Juga punya arti berapa banyak. Ketika Ananda menggunakan atau ingin bertanya tentang harga, maka Ananda harus pakai how much. Ketika Ananda menggunakan kata pertanyaan how long, itu punya arti berapa panjang atau berapa lama. Ketika tinggi manusia, nah atau mungkin kita menggunakan adalah tinggi pohon. Nah, itu tidak ada apa? Itu ada bedanya. Kalau tinggi manusia kita pakai how tall, punya arti berapa tinggi. Nah, tetapi kalau untuk pohon, Ananda harus pakai how high atau bangunan itu ya. Kita menggunakan how high. Kalau jarak kita pakai how far. Kalau berapa usia manusia kita menggunakan how old.
Untuk yang pertanyaan nomor 19 yang menggunakan whose itu digunakan untuk menanyakan kepemilikan yang punya arti milik siapa. Ketika menggunakan which berarti punya arti yang mana. Kalau which dibarengi dengan kata benda yaitu which noun yang punya arti yang mana. Kalau kita menggunakan whom dibarengi dengan with punya arti dengan siapa. Ketika pakai whom yang diikuti dengan for maka punya arti untuk siapa. Ketika menggunakan what, color, nah warna apa? Kalau macam-macam atau jenis berarti Ananda harus pakai what kind of. Kalau kita menggunakan berapa tinggi tadi Ibu bilang sudah tinggi tinggi bangunan kita menggunakan how high. Berapa dalam sumur itu berarti kita pakai how deep. Berapa lebar tanah yang ada pakai how wide. Kalau berapa cepat atau kecepatan mobil itu kita menggunakan how fast. Tetapi berapa berat kita pakai how weak dan berapa kali kita pakai how often. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam satu tenses yang berkaitan dengan simple future tense yang kita bahas di chapter 2 di LKS Ananda. Apa sih Bunda simple future tense itu atau simple future tense itu? Nah, fungsinya Ananda untuk menyatakan aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Di dunia speaking, 4 tenses yang sering kita pakai adalah simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga simple past, dan yang keempat simple future tense. Nah, di situ ketika kita pakai simple present berarti rencana. Ananda rencana mau untuk berangkat ke sekolah masih di rumah, maka Ananda pakai present. Tetapi kalau Ananda sudah aktivitas di dalam kelas, Ananda harus pakai present continuous. Ketika Ananda sudah pulang, baru aja dirasakan apa yang didapatkan di dalam kelas, Ananda pakai present perfect. Tetapi peristiwa yang kemarin yang terjadi di kelas Ananda mau ceritakan pada saat ini, maka Ananda harus pakai simple past. Tetapi kalau ketika Ananda punya perencanaan besok atau besoknya lusa, maka Ananda harus pakai simple future tense. Nah, sekarang kita lihat tenses pada simple future tense ketika Ananda itu menggunakan verbal, kalimat verbal yang perlu diperhatikan ini ketika kalimat verbal tapi bentuknya positif. Setelah subjek Ananda boleh pakai will atau shall, tapi yang kita pakai adalah verb pertama baru objek. Mau dibentuk, mau dirubah ke kalimat negatif tinggal kasih not setelah will atau shall. Ananda mau merubah ke interrogatif yang jawabannya yes atau no, maka will atau shall kita letakkan sebelum subjek. Kita lihat contoh nak. I will go to school. Nah, itu positif. Nah, di situ boleh pakai will, boleh pakai shall. Di dalam British itu tidak ada larangan. Bisa pakai will, bisa pakai shall. Tetapi ketika Ananda pakai Amrik ya, will dan atau will bisa digunakan untuk hanya subjek I dan we. Tetapi Amrik semua komponen subjek bisa menggunakan will atau shall. Contoh yang negatif, you will not go to school. Atau Ananda balik ke interrogatif menjadi will we go to school. Nah, jawabannya kalau yes berarti yes we will atau we will go to school. Atau will he go to market? Ketika Ananda bilang no, berarti no he will not, but he will go to school. Ketika Ananda menggunakan kalimat nominal, tadi kalimat verbal, tapi menggunakan tenses simple future tense. Ini sama, menggunakan simple future tense, tapi konteksnya kalimatnya nominal, di mana kalimat nominal kata bantu yang menjadi kata kerja. Nah, contoh patternnya, ketika positif setelah subjek harus pakai will, lah verb pertamanya diganti be. Be ini asalnya dari is, am, are. Nah, di situ verb pertamanya dijadikan verb maka diganti be baru komplement. Komplement itu adalah pelengkap ya. Pelengkap bisa kita terdirikan dengan singkatan ana.
a adjective, and noun, dan a lagi adalah adverb. Nah, ketika nominal Anda hanya merubah atau meletakkan not setelahnya will. Anda rubah ke interrogatif, will-nya diletakkan sebelum subjek. Contoh kalimatnya, I will be in the bus station. Nah, setelah will, pengganti verb pertama adalah be. Karena kalimatnya nominal, tidak ada kata kerja asli. Ketika Anda rubah ke negatif, you will not be president. Nah, di situ not-nya Anda letakkan setelah will. Anda rubah ke interrogatif, will they be happy? Ketika jawabannya yes, nah yes they will be happy. Nah, will they be sad? Apakah Anda sedih? Ketika Anda enggak, berarti no. No, they will not. Atau but they will be happy. Untuk slide yang terakhir, nak, contoh, I will see you in the school tomorrow. Nah, Ibu kasih huruf matematika di bawahnya. I number 1, C number 2, U number 3, in the school number 4, tomorrow number 5. Nah, I jadi subjek. Please make question by the answer subjek I. Maka Ananda harus pakai who. Menjadi, who will see you in the school tomorrow. Number 2, please make question by the answer C. Nah, kata aktivitas verb yang ditanyakan Ananda harus pakai what. What will I do in the school tomorrow? And then number 3, please make question by the answer you. Objek yang ditanyakan, maka di situ orang pakai whom. Whom will I see in the school tomorrow? And then please make question by the answer in the school. Termasuk dari kata keterangan tempat, Ananda harus pakai where. Where will I see you tomorrow? And tomorrow, please make question by the answer tomorrow. Berarti kata keterangan waktu, Ananda harus pakai when. When will I see you in the school? Untuk contoh yang kedua, the monkey will climb the tree carefully. Nah, yang number 1, the monkey, termasuk dari verb subjek, bentuknya subjek, bukan manusia tapi binatang. Yang kedua adalah climb, termasuk verb, the tree termasuk dari objek, carefully termasuk adverb manner. Nah, please make question by the answer the monkey. Berarti Ananda harus pakai what, tidak pakai who karena binatang. Nah, walaupun di subjek, what will climb the tree carefully. Yang kedua adalah please make question by the answer climb. Berarti Ananda harus pakai what karena aktivitas monkey, monyet. Berarti what will the monkey do carefully. Berarti climb verb pertama penggantinya adalah do. And then number 3, please make question by the answer the tree. Berarti what will the monkey climb carefully. And the last, please make question by the answer carefully. Berarti ini adalah keadaan. Berarti kita manner, kita menggunakan how. How will the monkey climb the tree? Nah, ini contoh. Untuk contoh selanjutnya sebagai homework latihan, Ananda nanti bisa melihat di Google Classroom yang Ibu buat hanya 2 kalimat, tapi rubahlah atau buatlah question word seperti yang Ibu terangkan di sini. Nah, dari sini Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah banyak yang dipelajari. Ananda bisa untuk mengulas kembali sampai Ananda bisa di rumah. Nah, sampai kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan di sini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Dalas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.